Good morning Maranatha, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Berjumpa lagi di pagi hari ini untuk kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu dari malam yang gelap gulita hingga pada saat pagi hari ini. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan akan firman Tuhan. Berkati firman-Mu, biarlah kami mendengarkan dan sekaligus akan melakukan akan firman Tuhan. Indah harapan kami Tuhan, berfirman-Lah karena kami siap mendengarkan akan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan terambil dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Tapi kita fokusnya di Efesus 3 ayat 18 yang berbunyi demikian. Firman Tuhan terambil dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21 yang berbunyi demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Di Efesus 3 ayat 18. Paulus seorang Farisi yang sebelumnya dikenal sebagai penganiaya pengikut Kristus. Lalu berkat perjumpaan dengan Yesus, ia berubah menjadi pengikut Kristus. Ia mengalami pengalaman rohani sehingga ia berubah menjadi murid yang sangat setia. Walau ia harus mendekam di penjara, Paulus tidak menjadikan penderitaannya di penjara sebagai alasan untuk tidak berkomunikasi dengan Allah dan jemaatnya yang pernah ia layani. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, surat Paulus untuk jemaat di Efesus menunjukkan ia memiliki hubungan yang begitu erat dengan Tuhan, juga dengan jemaat Efesus. Ia pun memantau perkembangan iman di jemaat di Efesus. Paulus berdoa kepada Allah sebagai Bapa karena keadaan jemaat di Efesus masih menyembah dewa-dewi Yunani dan tunduk menyembah kepada kaisar seperti kepada Tuhan. Dengan tekun ia berdoa agar jemaat di Efesus dapat berpaling kembali kepada Yesus. Kepedulian Paulus dan sikap penuh hormat Paulus ketika berdoa patut diteladani oleh kita. Sikap sujud yang dilakukan berupa cerminan dari sifat ketulusan dan keseriusan untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Selanjutnya, Paulus meminta berkat rohani dicurahkan untuk jemaat-jemaatnya yang berada di Efesus. Paulus berdoa supaya mereka hidup dalam damai dengan kesatuan hati dan suara untuk memuliakan Allah. Lalu Paulus menutup suratnya dengan mengekspresikan wujud kemuliaan Allah di semua doanya. Ia mengajarkan kita untuk selalu menyukakan hati Allah, bukan mendukakan hati Allah. Refleksi untuk kita semua, bagaimana kita harus tetap berdoa dan memuliakan Allah dan bersyafaat. Pertanyaan mendalam, apa komitmen kita setelah mempelajari dan mendengar doa Paulus? Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita menutup dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah mendengarkan nasihat melalui firman-Mu. Berkati kami, biar kami tidak hanya mendengarkan, tapi kami juga sebagai pelaku akan firman Tuhan. Indah harapan kami Tuhan, hanya di dalam anak Yesus Kristus, kami berdoa kepada-Mu di sorga. Haleluya, amin. Visi misi Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi: mengembangkan cendekiawan yang handal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi.
Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua. Salam integrity, care, excellent.